ada salah satu ajaran pembeda abadi, brand hakiki dari ajaran salafi, ajaran wahabi yang berbeda dengan ahlus sunnah kebanyakan. Ahlus sunnah, terutama yang bermanhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah, lebih senang menyebut manhaj mereka manhaj sifat 20 misalnya, atau ta'limnya ta'lim sifat 20. Berbeda dengan Wahabiyah atau Salafiyah, lebih tertarik menggunakan yang lain. Karena Ibnu Taimiyah tahun 708 wafatnya, beliau kemudian mencoba mengaransemen sendiri atau menginovasi bab tauhid, yang sebenarnya ijtihad dalam bab tauhid adalah sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Tapi Ibnu Taimiyah ternyata tidak perlu bertanya, dia langsung mengajukan sebuah inovasi yang boleh dikatakan berbeda, dan manhajnya disebut istiqra'i. Istiqra'i ini adalah lawan dari qiyas, yaitu induktif. Dia baca dalil, kemudian dia kelompok-kelompokkan, dan dalil itu terbagi menjadi 3 kelompok. Inilah yang kemudian disebut dengan trilogi tauhid atau usul salasah, 3 tauhid. Ini kemudian sempat mati suri setelah Syekh Ibnu Taimiyah wafat, diteruskan oleh Ibnu Abdul Hadi. Udah setelah itu mulai jarang ada yang memakai. Muncullah kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke-13 Hijriah. Beliau kemudian mengajarkan kembali dengan risalah tauhidnya atau usul salasahnya. Apa itu? Yang pertama, tauhid rububiyah. Mentauhidkan, mengesahkan Allah dari sisi rububiyah, Rabb. Apa arti Rabb? Rabb berarti Allah pencipta. Secara teori dasar, tidak ada perbedaan antara Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah dengan Salafi ketika mengartikan rububiyah. Tapi ketika memberikan penjelasan, baru bertemu ada beberapa perbedaan yang sangat luar biasa. Apa kata Ibnu Taimiyah? Begitu juga Muhammad bin Wahab. Tauhid rububiyah adalah tauhidul musyrikin. Tauhid ahli kalam, tauhid para filosof, tauhid orang-orang yang tidak semanhaj dengan beliau, bahkan ini tauhidnya orang-orang paganis yang ada di Makkah. Ini merupakan satu kejanggalan. Bagaimana mungkin orang yang musyrik bertauhid? Tapi itulah mantik logika Ibnu Taimiyah, logika Wahabi, logika Salafi, menggabungkan istilah tauhid dengan musyrik. Suatu hal yang sangat jauh dalam pikiran orang-orang yang mempunyai akal yang bersih, yang lurus, ya. Tapi bagi Ibnu Taimiyah itulah yang lurus. Bahwa ada orang-orang Arab Mekah dulu ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada musyrik Mekah, sebenarnya kata musyrik tidak ada di situ, tapi ada pada penafsiran. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Bagi Ibnu Taimiyah, inilah bukti bahwa musyrik Mekah itu percaya bahwa Allah pencipta. Tapi ketika mereka mau menyembah Allah, mereka mengambil aulia-aulia, sesembahan-sesembahan, asnam-asnam, berhala-berhala selain Allah. Untuk apa? Dalam surah Az-Zumar kemudian dipakai oleh Ibnu Taimiyah, liqarribuna ilallahi zulfa. Semua itu menjadi wasilah untuk menuju Allah. Bagi Ibnu Taimiyah, bagi Muhammad bin Wahab, para sufi disamakan dengan musyrik Mekah. Inilah kejanggalan berikutnya. Kenapa? Bagaimana mungkin sufi yang berwasilah dengan guru mereka dengan pemahaman yang berbeda dengan wasilahnya orang-orang musyrik dianggap sama? Istilahnya sama. Istilahnya berwasilah. Tapi secara definisi berbeda. Sufi tidak ada satupun yang menyembah gurunya. Sedangkan mereka, musyrik Mekah, pagan Mekah, mereka menyembah gurunya. Tetapi Ibnu Taimiyah sudah terburu, sudah terlanjur. Begitu juga Muhammad bin Wahab, begitu juga bin Baz, begitu juga Saleh Fauzan, begitu juga Utsaimin. Terlanjur mengatakan, sufi-sufi itu ubadul kubur, penyembah kubur. Mereka menyembah kubur, mereka menyembah selain Allah, tapi mengatakan Allah pencipta. Jadi bagi Ibnu Taimiyah, bagi Wahabi, jika ada yang mengatakan Allah pencipta alam semesta, tapi dia kemudian bertawassul, itu sama dengan musyrik Mekah zaman dulu. Ini yang kemudian membuat kenapa sufi
susah dipertemukan, dikawinkan dengan salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya sangat jauh berbeda tujuan membagi tauhid menjadi 3 dengan membuat atau menetapkan sifat 20 bagi Allah. Tujuan pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah bentuk metode untuk memahami agar kaum muslimin benar di dalam ketauhidan. Sementara sifat 20 ini menetapkan sifat wajib bagi Allah. Kalaulah diibaratkan, tauhid menjadi 3 itu ibarat menjelaskan komposisi sebuah makanan atau minuman. Sebagai contoh, tidaklah disebut sebagai teh manis ketika tidak terpenuhi antara teh, air, dan gula. Ketika hanya ada rububiyah saja tanpa uluhiyah dan asma wa sifat, maka tidaklah disebut mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Meskipun rububiyah saja itu sudah merupakan sesuatu yang benar dan dibutuhkan di dalam ketauhidan. Ketika hanya ada air saja, maka disebut sudah benar. Salah satu komposisi yang ada di dalam teh manis itu adalah air. Dan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Akan tetapi perlu adanya teh dan gula sehingga bisa dikatakan itu adalah teh manis. Mengapa perlu dirinci? Ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Harus ada air, ada gula, harus ada teh. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada orang-orang, kepada kaum muslimin yang tidak faham, yang tidak mengetahui ilmu tauhid secara baik. Bagi orang-orang yang faham, bagi orang-orang yang mengetahui tentang ilmu kesempurnaan tauhid, maka tidak perlu menjelaskan dengan dibagi menjadi 3. Bahkan tidak dibagi menjadi 3 pun tidak menjadi masalah. Mengapa para ulama, Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memakai metode pembagian tauhid? Karena untuk menjelaskan kepada kaum muslimin yang ada pada saat itu. Karena kondisi masyarakat muslim pada saat itu, di sisi mereka mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam semesta. Di sisi lain mereka meminta-minta, mereka berdoa kepada kuburan-kuburan, kepada orang-orang yang dianggap soleh yang sudah mati. Bahkan pernah disampaikan Ustadz Salman Ali ketika di forum debat dengan 2 aswaja, menjelaskan bahwa di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kaum muslimin ketika kehilangan hewan ternaknya, mereka menyeru nama-nama orang soleh yang sudah mati, agar mereka dapat mengembalikan binatang ternak mereka yang hilang. Bahkan sampai saat ini, sebagian kaum muslimin di negeri kita, ketika melintas di daerah-daerah tertentu yang dikenal angker, mereka meminta izin untuk melintas kepada penunggu-penunggu tempat angker tersebut. Baik dengan perkataan maupun dengan isyarat, membunyikan klakson dan sebagainya. Dan itu ma'ruf. Banyak kaum muslimin yang melakukan hal yang seperti itu. Maka sasaran tujuan pembagian tauhid menjadi 3 adalah untuk orang-orang yang tidak memahami tauhid seperti itu. Belum lagi kelompok-kelompok sufi yang mereka banyak meminta-minta di kuburan, meminta-minta kepada nama-nama orang soleh yang sudah mati, sampai kemudian mengkultuskan orang-orang soleh dengan berlebihan, mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai kun. Apa tujuannya mengatakan beliau mempunyai kun, kalau bukan untuk meminta-minta dengan kelebihan kun yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut? Belum lagi banyaknya jimat-jimat, ilmu-ilmu sakti yang banyak kaum muslimin akhirnya bertawakal kepada jimat-jimat, bertawakal kepada ilmu-ilmu kesaktian mereka. Padahal seharusnya tawakal adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan bukan rahasia lagi bahwa kebanyakan dari kelompok sufi dan asy'ariyah lah yang mereka ghulu, yang mereka berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang soleh. Bahkan menganggap orang-orang soleh yang sudah hilang akalnya sebagai wali. Dan bahkan sampai mengatakan Allah itu adalah Muhammad dan Muhammad itu adalah wujud Allah. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi mereka yang meminta-minta di kuburan, mencium-cium kuburan, mengusap-ngusap kuburan, meyakini dengan apa yang mereka lakukan itu ada keberkahan. Dan begitu banyak video-video seperti itu yang beredar. Dan memang sebuah perkara yang mustahil pemahaman orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, berdoa kepada Allah secara langsung,
Kalaupun bertawasul, mereka akan bertawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang bertawasul dengan amalan-amalan soleh, tidak hulu terhadap orang-orang yang soleh, anti terhadap jimat-jimat, bertawasul dan beristighosah dengan nama orang-orang soleh yang sudah mati. Di mana orang-orang yang seperti itu disebut sebagai Wahabi, kemudian bisa bersatu dengan orang-orang yang selalu berdoa dengan menyebut nama-nama orang soleh, bahkan meminta-minta kepada orang soleh yang sudah mati, mengusap-ngusap kuburan, mencium-cium kuburan orang-orang soleh yang sudah mati, hulu terhadap orang-orang soleh, memakai jimat-jimat, istighosah dengan orang-orang soleh yang sudah mati, yang biasa dilakukan oleh kebanyakan kelompok-kelompok sufi. Itu adalah sebuah hal yang mustahil. Maka itulah tujuan pembagian tauhid menjadi 3. Bukan untuk membagi secara mutlak, akan tetapi untuk menjelaskan tentang bagaimana agar tauhid yang dimiliki oleh seorang muslim adalah ketauhidan yang baik dan benar. Memang benar, orang-orang kafir pada zaman dahulu, ketika mereka ditanya man khalaqas samawati wal ard, mereka mengakui itu adalah Allah. Artinya mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah benar mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Akan tetapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan pembagian tauhid, agar ketauhidan kaum muslimin itu baik dan benar. Dan tentu sangat jauh berbeda dengan penetapan sifat 20. Justru penetapan sifat 20 itulah yang membatasi nama dan sifat Allah yang sebenarnya tidak ada batasan. Dan kalaulah dikatakan wajib, maka mengenal Allah dengan nama dan sifatnya adalah kewajiban dan bukan hanya 20 nama dan sifat Allah. Karena hanya milik Allah Subhanahu wa taala segala nama dan sifat yang sempurna, yang tanpa batas kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian tauhid menjadi 3, samakah dengan trinitas? Jika kita menelaah Al-Quran secara mendalam, maka akan kita dapati bahwa seluruh ayat dalam Al-Quran ketika berbicara tentang keesaan Allah tidak keluar dari 3 pembahasan besar. Yang pertama, Al-Quran berbicara tentang keesaan Allah dalam mencipta, keesaan Allah dalam mengatur alam semesta, esa dalam memberikan rizki, esa dalam menghidupkan dan mematikan makhluk. Ini semua masuk dalam kategori tauhid rububiyah. Kedua, Al-Quran banyak menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha indah lagi sempurna. Hanya Dia pemilik nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ini masuk dalam kategori tauhid asma wa sifat. Ketiga, Al-Quran banyak memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata, beramal ikhlas karenanya, serta melarang keras dari perbuatan syirik, yaitu menduakan Allah dalam ibadah. Intinya, Allah itu esa dalam keberhakannya untuk diibadahi. Ini kemudian dikategorikan dalam tauhid uluhiyah. Pembagian tauhid menjadi 3 adalah hasil penelitian para ulama terhadap isi Al-Quran ketika berbicara tentang tauhid. Dari sisi ini, pembagian tauhid menjadi 3 tak ubahnya pembagian para ulama ketika mengklasifikasikan status hukum perbuatan hamba menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Klasifikasi hukum tersebut juga lahir dari hasil penelitian ulama terhadap teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis terkait perintah dan larangan. Sementara itu, Trinitas adalah konsep Nasrani yang menganggap ada satu Allah dalam 3 pribadi ilahi, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Konsep ini jelas kesyirikan menurut Islam, serta bertentangan dengan 3 pembagian tauhid di atas. Kesimpulannya, pembagian tauhid menjadi 3 sangat jauh berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan konsep Trinitas kaum Nasrani. Keduanya mustahil untuk disamakan.